Halo kawan-kawan, nah ini saya sekarang berada di tempat di mana ada teman saya itu yang arsitek. Kebetulan dia agak privat sifatnya. Kemarin udah sempat ada yang ditolaknya kayaknya pembangunan rumah karena banyak yang minta. Nah, ini adalah hasil rancangannya, kemudian langsung diborongnya sendiri. Nah ini apanya masih dalam tahap finishing kalau kita lihat. Jadi kita lihat cara beliau itu merancang. Di sini namanya Pak Hairul Santoso. Cara beliau itu merancang cukup lega kawan-kawan, karena dia memang rancangan sendiri, kemudian bangun sendiri dan agak bermain di pola-pola yang sepertinya lumayan mewah dan lapang kawan-kawan. Seperti kita lihat tampilan depannya, pintu dan jendelanya dibuat tinggi. Jadi kalau ukuran pintu saya lihat kemarin ada sekitar 240 sentian, itu artinya di atas dari normalnya pintu-pintu di rumah-rumah sederhana kan 190, 2 meter, ini 260. Biasanya kadang-kadang untuk belah dua seperti itu pintunya biasanya 240 udah cukup, tapi ini dibikin 260. Nah ini kemudian kita lihat cara beliau ini membangun dari bawah. Itu ditinggikan sekitar, ini kalau saya taksir ini sekitar 120 sentian, 1 meter lebih dari jalan ini. Dari rumah sebelah juga nampak itu kawan-kawan. Dari rumah sebelah sana juga nampak. Sekitar ini ditinggikan sekitar 1 meteran dari jalan. Kita masuk ke dalam, kita coba masuk ya, karena ada teman-teman kita yang lagi kerja kawan-kawan ya. Nah, kita coba masuk dari pintu samping karena di sana ada jendela, tapi ada yang ketinggalan sedikit ini kawan-kawan. Ini ada agak unik juga, jendela dibikinnya bersudut kawan-kawan. Ini bersudutnya seperti ini. Jadi agak lega dari atas itu, seperti bagaimana kita tuh memandang dari dalam begitu kan. Nah, kita masuk ke dalam ya. Pelan-pelan aja kita kawan-kawan ya, kita review karena kita masuk ke sini, ini jalannya agak becek, saya tunda dulu ya. Nah, kita masuk dari pintu samping nih kawan-kawan. Udah ada lampunya, udah masuk. Ini keramiknya udah dibikin. Ini keramik yang coatingnya double coating. Rumahnya semi bertingkat sebenarnya. Cuma kita review yang di bawah aja. Jadi penyusunan tangga itu tidak mengganggu dia. Ada dapur kecil di sini satu. Kemudian nampak lega begitu kita masuk ke dalam, kelegaan. Kemudian lapang kawan-kawan. Karena ini sudah sore kan, masih terang di sini kalau kita lihat. Nah, ini adalah sebagian dari saya kurang tahu juga fungsinya ini. Ini kawan-kawan kita lagi mengerjakan untuk kamar mandinya, full keramik. Jadi begitu kita masuk terasa lapang kawan-kawan. Jadi anatomi di dalam ini ada sirkulasi udara dan pencahayaan yang cukup. Jadi kita lihat di sini. Ini ada kamar satu. Itu depan itu kamar utama. Di sini ada seperti ada dilowongkan ke atas. Nah, jadi ini kuncinya kawan-kawan. Kemarin saya lama berbicara dengan Pak Hairulnya. Jadi utamanya katanya ada pencahayaan yang cukup, kemudian sirkulasi udara yang cukup. Walaupun ini sebenarnya tipikal rumah ber-AC kan, rumah AC. Cuma ada pencahayaan yang cukup. Ini kuncinya katanya. Ada ruang-ruang tertentu yang kita buat dari atas tuh, hujan masuk, panas matahari masuk, tentu saja mungkin ini di kaca mungkin nanti atau apanya, kita bisa kalau kita dikasih kehormatan untuk melihatnya nanti lebih setelah siapnya, tentu saja kita merasa gembira kawan-kawan. Jadi kita teruskan ini di sini. Ini adalah kalau kita lihat di sini sepertinya ini kamar, mungkin ini kamar utamanya, bagaimana apanya, karena ini ada jendela yang besar-besar juga menambah cahaya. Tapi cahayanya bukan cahaya yang sepertinya bukan cahaya yang panas begitu kawan-kawan. Nah, seperti ini. Tapi cahaya yang redup, cukup, tapi adem. Nah, terasa lapang kawan-kawan. Jadi napas kita itu seperti ada kelegaan begitu kita masuk ke. Nah, ini dari atas kita lihat. Ada ya, tipikal tinggi dia di rumah ini. Tinggi seperti itu. Jadi seperti kita memang memandang di mana gitu kan. Seakan-akan kita nanti mungkin kalau udah siap, kalau kita diberikan kesempatan. Nah, ini seperti ini kawan-kawan. Nah, kalau kita review sedikit, ini ada lotengnya dari gypsum. Nah, itu mengantisipasi gypsum itu kan fungsinya juga ada untuk panas, menyerap panas, dia artinya
sifatnya mengantisipasi supaya dingin di bawahnya kan. Nah, seperti ini dengan corak-corak tertentu. Nah, ini beliau merancang semua, dan sebetulnya yang paling penting kata beliau adalah bagaimana kita yang punya rumah itu bisa bertukar pikiran dengan kita, bisa masuk alam pikiran apa yang diinginkan sebenarnya oleh yang punya rumah. Ini misalnya suami istri, kita harus tahu dulu. Nah, itu prinsip beliau, itu prinsip yang memang sebetulnya harus begitu, karena yang mendiami itu kan orang-orang itu gitu. Tapi pada prinsipnya ada arahan kita supaya rumah itu nyaman. Nah, ini yang paling penting katanya. Nah, ini kamar satu lagi, ada tiap kamar. Nah, ini tidak ada kamar mandinya, kayaknya ini seperti kamar lajangan gitu, begitu kan. Nah, seperti itu kawan-kawannya, sedikit review dari kita. Dan satu lagi, ini kamar belakang juga tidak ada kamar mandi. Sepertinya kita teruskan dulu sedikit lagi. Nah, ini udah hampir finishing. Di atas ada ruangan Mas ya? Ruangan berapa buah? Oh, kita lanjutkan kawan-kawan. Ini ada, bisa kita tengok ke atas dulu ya. Karena ini rumahnya lantai 2, ini tangga. Jadi susunan tangganya pun tidak mengganggu kawan-kawan. Jadi kalaupun ada tamu di depan kan tidak nampak. Nah, kita misalnya ada tamu di sana, turun dari atas kan tidak nampak, tidak kelihatan dia kan. Nah, jadi kalau kita di sini dan tidak mengganggu rancangannya, ini yang bikin kita agak salut. Kalau saya katakan agak salut, karena begini kawan-kawan, ini kita masuk dari sini tadi itu. Nah, kita lihat lagi ya, kita masuk dari sini, kemudian langsung tangga, dan tangga ini tersembunyi dari ruang tamu. Nah, ini yang bagusnya, dan tangganya nyaman kawan-kawan. Kalau kita naik ke atas, coba kita pelan-pelan naik ke atas, dan tidak mengganggu ruangan, tidak mengganggu ruangan sama sekali. Ruangan di bawah itu tidak ada apanya, jadi bisa aja tangga ini disembunyikan nanti dengan semacam sirip-sirip begitu kan. Nah, kita naik ke atas. Nah, jadi di atas ini adalah sebagai, ini nampaknya sebagai ruang pendukung kawan-kawan. Kalau kita lihat ini ada ruangan satu, mungkin barangkali untuk yang membantu di sini, kayaknya begitu. Kalau saya lihat di atas ada untuk jemurannya. Nah, ini ada kamar mandi. Kemudian ada kamar, ya sepertinya kamar untuk yang membantu di rumah ini, begitu. Seperti ini. Oh ya, ini ada dapur kotornya di atas. Jadi semacam jemuran dan dapur kotor di atas. Jadi setengah tambahannya lantainya. Dan atapnya pun dipilih. Ini cukup, kita review kawan. Ini cukup bagus atapnya yang dibuat dari, kalau mereknya nggak tahu saya, tapi bagus, polanya itu bagus dipilihnya. Jadi itu review kita sedikit kawan-kawan. Ini rumahnya ada di Komplek Avista. Jadi yang merancang dan yang membuatnya sampai memborong menyiapkannya itu adalah Pak Khairul Santoso. Dia terkadang sekarang banyak borongan, jadi dia sifatnya privilege aja. Privilege itu maksudnya tidak terlalu menerima banyak-banyak. Dia istilah kasar sekarang apa? Private. Begitu kawan-kawannya. Begitu apa kita sedikit ya. Demikian sekedar review dari kita di sini, dari Pekanbaru Riau, dari perumahan Avista. Terima kasih.